Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Nah teman-teman, ini lagi di perjalanan mau ke pasar tradisional perluasan Pematang Siantar Sumatera Utara. Dan aku belanja ditemani bersama Pak suami. Karena hari ini hari Minggu, hari libur, jadi ada kesempatan untuk ditemani. Biasanya aku selalu kalau nggak ada teman, aku perginya sendiri. Oke teman-teman, aku sebelum ke pasar, aku udah pastikan kalau aku selalu bawa HP. Dan itu harus hati-hati juga kan untuk mengambil video. Dan yang kedua, aku harus membawa plastik ketika mau belanja. Karena pada saat belanja pasti banyak barang-barang yang perlu dimasukkan ke dalam satu tempat. Atau boleh teman-teman bisa membawa keranjang atau plastik sama seperti aku. Dan aku memilih untuk membawa plastik aja. Dan teman-teman ini perjalanannya udah hampir sampai tiba di pasar dan kelihatannya teman-teman lagi memparkirkan untuk motor atau kereta. Dan sekarang udah di tempat ikan asin-asin nih. Dan aku mau belanja untuk harga ikan asin seperempatnya 12.000. Dan tiba-tiba lagi teman-teman, tidak lama kemudian aku skip untuk video belanja di pasar tersebut. Dan aku melanjutkan untuk pulang ke rumah dan kelihatannya sekarang aku udah berada di sungai dekat dengan kontrakan. Sungai dekat dengan kontrakanku ini lagi warna Milo karena kotor sekali ya teman-teman. Tadi malam hujan lebat di daerahku dan beberapa belakangan hari ini memang nggak pernah turun hujan, selalu panas musim kemarau. Dan kali ini hujan turun lebat dan warna sungai dekat kontrakanku ini warnanya Milo. Tetapi di sini warnanya warna Milo pun tetap untuk antusias dipakai ketika tidak banjir sungainya teman-teman. Contoh seperti aku tadi bersama nenek, teman tetangga itu menyuci pakaian di sini. Dan lanjut aku juga di sini mau membersihkan ikan dan ikan ini teman-teman aku bersihkan kembali di rumah untuk air yang bersih. Oke teman-teman, belanja mingguan hematku kali ini harganya 171.000. Dan apa aja yang ku belanja ikutin terus ya, jangan kemana-mana. There's not much to do. Nah, teman-teman, di sini aku membahas juga untuk solusi hemat pada saat belanja mingguan. Selain membawa plastik dari rumah yang besar, aku juga membawa uang tunai, uang cash yang pas. Dan pada saat budgeting udah menentukan nih untuk belanja mingguan yang perlu ku bawa berapa. Dan ketika belanja aku juga mengecek nih untuk barang-barang di kulkas apa saja yang perlu ku beli dan supaya tidak melakukan sifat boros. Itu termasuk salah satu peran penting dalam belanja mingguan hemat yang bisa kita lakukan pada saat budgeting. Dan kita tidak merasa gagal ketika kita belanja mingguan di luar dari jangkauan yang kita hitung. Oke teman-teman, ini aku lagi prepare untuk sayur-sayurannya dan untuk belanja-belanjanya aku review satu persatu. Untuk belanja kebutuhan minggu kali ini, aku benar-benar terkejut untuk harga yang pada naik, seperti cabai merah dan ayam, dan itu perbedaannya drastis dari minggu yang lalu. Apa karena kebanyakan minggu ini dalam bulan ini mengadakan pesta ya teman-teman, dan itu benar-benar terasa banget dalam keuangan ketika pada naik beberapa kebutuhan ibu rumah tangga. Dan aku yang pada naik untuk harga cabai seperti minggu lalu itu seperempat 5.000 dan minggu ini perbedaannya seperempat ada yang 7.000 ada yang 8.000. Dan untuk harga ayam 1 kilo minggu lalu itu masih 23.000. Untuk minggu ini udah naik banget teman-teman, ada yang 27.000 ada yang 26.000. Jadi benar-benar untuk kita mengatur keuangan yang lebih bijak dalam belanja mingguan hemat. Untuk harga telur 10 biji 17.000, untuk harga ayam 9 on 23.000. Nah, untuk harga kerang batu sekilo 15.000,
Untuk ikan halo-halo, ikan cucut namanya setengah kilo 10.000, untuk ikan dencis setengah kilo 17.000, untuk ikan, dencis besar itu setengah kilo 12.000. Dan untuk seperti buah-buahan ini pepaya satu biji 8.000. Dan untuk cabe seperempat 5.000, dan untuk cabai rawit 5.000 saja secukupnya aku beli. Dan untuk bawang merah masih seperempat 4.000, untuk bawang putih masih biasa 9.000, dan untuk sayur seperti kentang, sayur pahit, bunga, seperti daun sopre, wortel, itu satu tempat ya teman-teman, tadi harganya 17.000. Dan ini semua total 171.000, dan tadi ada beli sosis juga ya teman-teman, itu satu bungkus. Itu udah termasuk untuk harga total belanja mingguan 171.000. Oke teman-teman, tidak terasa ini adik Jianya lagi minta untuk dikupaskan pepaya, jadi sementara aku tunda dulu untuk prepare selanjutnya belanja mingguan. Jadi menikmati dulu untuk pepayanya. Dan selanjutnya aku langsung belanja mingguan ini masukkan ke dalam kulkas. Alhamdulillah banget ya teman-teman, udah food fresh, udah belanja mingguan hemat, dan kebutuhan di dalam kulkas, kebutuhan di dalam ibu rumah tangga itu terlengkapi dan terpenuhi. Pada saat kita melakukan belanja mingguan hemat, itu dampaknya lumayan sedikit kelihatan ketika dibanding dengan belanja harian di warung terdekat. Aku pernah untuk belanja harian di warung terdekat selama 1 tahun ya teman-teman, baru-baru untuk berumah tangga. Dan pada saat itu aku sebenarnya juga belum punya kulkas. Dan sekarang ini alhamdulillah udah punya, dan aku untuk lebih belajar lebih hemat dalam melakukan belanja mingguan, dan itu kelihatan untuk dampak pada saat kita belanja di pasar daripada dibanding belanja di warung. Ketika belanja di warung untuk harga nilai satu hari itu belanja 50.000, contohnya itu cukup memang untuk satu hari pada saat belanja, dibanding kita membawa uang di bawah 200.000 itu untuk kebutuhan 7 hari dalam 1 minggu atau bahkan lebih. Dan sebenarnya bukan berarti aku di sini untuk memburukkan kita belanja di warung ya teman-teman, tetapi di sini aku pernah sih sesekali untuk belanja di warung karena udah terbiasa untuk belanja mingguan hemat di pasar tradisional. Untuk membandingkan harga itu benar-benar terasa kelihatan untuk dampak harga ya teman-teman pada saat kita belanja di warung dan di pasar. Contohnya ketika aku membeli bawang, dan itu di warung itu seharga 1 on itu 5.000, dan ternyata kalau kita belanja di pasar itu lebih menghemat ketika kita belanja bawang harga 5.000 itu jadi seperempatan. Nah, itu perbandingannya ya teman-teman. Dan di warung itu boleh sekali-sekali untuk belanja pada saat kita benar-benar kehabisan stok, dan sebelum kita belanja ke pasar, dan itu sangat berguna sekali untuk belanja di warung juga. Solusi hemat selanjutnya yang bisa kita lakukan pada saat belanja, kita memastikan juga untuk barang-barang tersebut pada saat disimpan di kulkas itu lebih terjaga dan awet, dan kita pada saat membutuhkannya lagi masih kelihatan segar. Nah, ini dia teman-teman yang kulakukan sekarang. Aku untuk menyimpan seperti wortel, cabai merah, cabai rawit, aku menggunakan tisu untuk dialasin supaya lebih menyerap untuk air di dalam tisu tersebut, sehingga barang-barang awet seperti sayuran, seperti buah-buahan atau cabai merah itu jadi kelihatan masih segar, dan ini benar-benar terbukti yang kulakukan dalam melanjutkan food fresh untuk menyimpan kulkas dengan menggunakan tisu. Nah teman-teman, tidak terasa udah selesai untuk food fresh, jadi aku masukkan dulu satu persatu ke dalam kulkas nih. Dan maaf ya teman-teman jika tempat untuk food fresh ini belum sempurna, karena memang aku tuh untuk menggunakan alat seadanya di dalam rumah, menggunakan food fresh di dalam kulkas. Alhamdulillah udah selesai, jadi aku tutup kembali untuk kulkas, dan ini aku juga ada banyak
es batu ya teman-teman, karena memang aku juga menjual es batu di dalam rumah. Dan lanjut ya teman-teman, ini lagi mengulek yang namanya kentang goreng. Dan aku karena udah kelaparan nih, jadi untuk menyiapkan makan siang untuk keluarga. Dan menu kali ini sederhana, jadi aku cukup untuk membuat perkedel kentang. Dan ini ala-ala aku ya teman-teman. Maaf juga jika kamera HP lagi goyang-goyang dan ini lagi memang digangguin sama adik Jia. Dan lanjut teman-teman, itu tadi kentangnya udah aku ulek, pada saat digoreng langsung panas-panas ditumbuk-tumbuk menjadi satu. Dan langsung aja ini udah digoreng menggunakan minyak secukupnya dan menggunakan sambal luar seperti cabai tadi udah aku blender. Selanjutnya selesai di blender, aku tumis untuk bumbunya dan itu untuk sambal luarnya. Selanjutnya solusi hemat belanja mingguan yang bisa kita lakukan adalah daftar menu untuk kebutuhan dalam satu minggu. Dan daftar menu yang seperti kulakukan, aku satu hari dalam lauk itu ada perkedel kentang dan ditemani dengan beberapa potong ayam goreng, ikan goreng, dan untuk sayurnya aku tidak buat karena kentang ini kan udah termasuk untuk sayur, jadi tidak usah lagi masak sayur. Kemudian besoknya aku nyambal ikan dan untuk sayurnya ada sayur bayam, satu ikatnya itu bisa 2 kali masak dalam satu keluarga. Dan juga untuk ayam ada beberapa potong disemur dan bisa aku tambahkan tahu beberapa potong dan itu udah termasuk dengan lauk pauk dalam satu hari, ada tahu dan ayam semur. Kemudian daftar menu yang bisa kita lakukan, kita bisa melihat beberapa channel YouTube teman-teman yang untuk menambahkan variasi semangat dalam menyediakan makanan pada saat di rumah. Dan supaya tidak ada pernah kata bosan atau itu-itu aja. Dan kita harus benar-benar untuk mencari kreatif ide-ide menu yang bisa kita dapatkan dimanapun. Oke teman-teman, tidak terasa udah selesai masak dan ini wastafel udah penuh dengan piring-piring kotor. Jadi ketika selesai masak, aku nih tidak bisa membiarkan untuk piring-piring kotor menumpuk. Apalagi di bagian kompor, pasti selesai masak ada percikan minyak. Jadi sebaiknya aku harus membersihkan bagian kompor, melapnya, dan caraku cukup sederhana. Aku menggunakan sabun yang seperti cuci piring atau sunlight dan itu aku membersihkannya cara seperti ini. Ini menurutku benar-benar rekomendasi dalam merawat kompor. Karena kita sebagai berumah tangga kalau tidak merawat barang jadi cepat rusak dan kemungkinan kita harus membelinya baru lagi kan. Oke teman-teman, tidak terasa cukup sampai di sini dulu aktivitas belanja mingguan hemat 171.000. Semoga teman-teman termotivasi, ada sedikit terhibur. Dan aku mau menyapa nih sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan semakin sukses. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Maaf bila ada kata-kata salah. Aku akhiri assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.